Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Siklus Akuntansi ZIS. Dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil MAK, anggota kelompok Abdillah Yusuf Arifki, Puji, Vina Diah Utami, dan Rahmat Arya Setiawan. Materi yang pertama yaitu pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyajian laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam periode tertentu. Materi yang kedua yaitu tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi yang pertama yaitu transaksi. Transaksi usaha merupakan kejadian yang mempengaruhi laporan posisi keuangan suatu badan sebagai hal yang handal atau wajar dicatat. Bukti-bukti transaksi antara lain yaitu 1. Kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan seseorang atau badan hukum penerimaan uang tunai. Yang kedua yaitu faktur penjualan atau faktur pembelian. Faktur merupakan bukti dari kejadian penjualan kredit. Bagi si penjual dinamakan faktur penjualan, sedangkan bagi si pembeli dinamakan faktur pembelian. Ketiga, bukti lainnya. Bukti lainnya seperti nota-nota dari bank atau bukti pengiriman barang serta bukti penerimaan barang. Tahapan siklus akuntansi yang kedua yaitu jurnal atau pencatatan ke dalam buku harian. Jurnal merupakan catatan secara kronologis dari transaksi. Jurnal memberikan informasi berupa tanggal terjadinya transaksi, nama akun atau keterangan, referensi, dan nominal di debit dan di kredit. Macam-macam jurnal. Macam-macam jurnal yang pertama yaitu jurnal umum, kedua jurnal khusus. Jurnal khusus meliputi jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas serta jurnal memorial. Yang ketiga jurnal penyesuaian, yang keempat jurnal penutup, yang kelima jurnal pembalik, yang keenam jurnal memorial. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Abdillah Yusuf Arifki. Materinya berkaitan dengan buku besar, neraca saldo dan neraca laju. Untuk buku besar, untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, terutama pemimpin perusahaan, maka perkiraan-perkiraan yaitu bukti-bukti transaksi yang sudah dihimpun dalam buku harian atau jurnal harus dipisah-pisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut jenis itu dinamakan menyusun buku besar. Kemudian untuk bentuk buku besar terdiri dari 3, yaitu yang pertama buku besar bentuk T seperti ini. Yang kedua buku besar 3 kolom seperti ini. Dan yang ketiga buku besar 4 kolom seperti ini. Dalam buku besar ada tambahan yaitu buku tambahan atau sublider. Untuk mengetahui perubahan saldo dari tiap-tiap langganan atau kreditur, dibukalah perkiraan untuk tiap langganan atau kreditur. Kumpulan yang terpisah dari perkiraan ini disebut buku besar tambahan atau juga disebut dengan buku tambahan. Perkiraan masing-masing langganan yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar langganan atau buku besar hutang. Demikian juga perkiraan masing-masing kreditor yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar kreditor atau buku besar hutang. Perkiraan piutang dalam buku besar umum merupakan ikhtisar dari perkiraan-perkiraan buku besar tambahan, sehingga perkiraan piutang itu disebut perkiraan controlling account yang mengontrol buku besar piutang. Demikian juga dengan perkiraan hutang. Terus yang selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan dan menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Dan yang selanjutnya neraca laju atau worksheet.
Neraca lajur adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dan penyusun laporan keuangan. Neraca lajur ini memuat satu nama perusahaan, yang kedua nama kertas kerja, dan yang ketiga jangka waktu yang dicakup. Untuk kertas kerja atau neraca lajur ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, neraca lajur 10 kolom. Bentuk neraca lajur 10 kolom ini terdiri dari kolom untuk nomor dan nama perkiraan serta 5 pasang kolom debit dan kredit. 5 pasang ini terdiri dari neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo yang disesuaikan, yang keempat perhitungan laba rugi, dan yang terakhir neraca. Kemudian jenis yang kedua yaitu neraca lajur 8 kolom. Bentuk neraca lajur ini terdiri dari kolom untuk nomor dan nama perkiraan atau bisa disebut dengan nama rekening, serta sebanyak 4 pasang kolom debit dan kredit, sehingga totalnya 8 kolom. Nah, untuk 4 pasang kolom debit dan kredit ini terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, perhitungan laba rugi, dan yang terakhir neraca. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian akan dilanjutkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu jurnal penyesuaian dalam akuntansi siswa. Jurnal penyesuaian itu sendiri adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapat pada periode, di mana pendapat tersebut dihasilkan, dan beban pada periode, di mana beban periode itu terjadi. Selanjutnya materi yang ketujuh, yaitu laporan keuangan dalam akuntansi siswa. Di dalam keuangan akuntansi siswa, elemen terpenting yang harus ada dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, nama perusahaan, kedua, nama laporan, ketiga, tanggal atau periode yang dicakup laporan, dan yang terakhir, rangka laporan tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan terdiri dari 5, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua, laporan laba rugi konvensif, kemudian yang ketiga, laporan perusahaan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Sekian materi dari saya dan akan dilanjut oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Walau demikian, pendapatan dan beban akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam perkiraan yang bernama ikhtisar laba rugi, yang akan mengumpulkan jumlah total debit dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendebit setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya, mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan, mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total beban, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya, dan mengkredit perkiraan modal atau ekuitas atau laba ditahan, mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya, mendebit perkiraan modal pemilik perusahaan. Materi yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan.
Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Isi perkiraan neraca adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen, yaitu perkiraan neraca seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Kesimpulan, siklus akuntansi merupakan serangkaian langkah-langkah yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk membuat laporan keuangan, terdapat beberapa langkah yang dikenal dengan siklus akuntansi, yaitu transaksi keuangan. Dengan mencatat segala transaksi keuangan berdasarkan bukti asli transaksi dalam satu periode akuntansi. Menggolongkan transaksi ke jurnal umum, membuat dan memposting transaksi ke buku besar, mengiktisarkan ke dalam neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, mengiktisarkan ke dalam neraca saldo disesuaikan, membuat neraca lajur yang digunakan sebagai alat pembantu atau memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca, serta membuat jurnal penutup dan mengiktisarkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.